Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din, Allahumma rizqna ikhlas. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku kaum muslimin, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita agar senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, ada satu kenikmatan yang patut kita syukuri di sore hari tadi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dan di antara bentuk tauhid seorang muslim tatkala turun hujan itu berdoa dengan doa mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita telah diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bifadlillah. Dahulu kisahnya, Bapak Ibu, siapa tadi yang doa itu? Siapa yang setelah hujan berdoa mutirna bifadlillahi wa rahmati? Ini doa bukan sembarang doa Bapak Ibu. Doa yang menunjukkan tauhid kita, yang menunjukkan bahwasanya kita ini meyakini bahwasanya Allah SWT itulah yang menurunkan hujan. Karena dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW pernah turun hujan di malam hari, di saat para sahabat itu atau di saat orang-orang Arab pada saat itu membutuhkan hujan. Kemudian paginya mereka mengatakan, sebagian dari mereka mengatakan mutirna binau'i kadza. Kita telah turun hujan karena bintang ini dan bintang itu. Kita dikasih hujan sama karena ada tadi malam ada bintang jatuh. Tadi malam karena ini malam Jumat Kliwon misalnya. Malam ini karena ini. Kata Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk mengatakan la mutirna bifadlillahi wa rahmati. Katakan kita diberikan hujan itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, di antara sunnah Nabi Muhammad SAW itu habis turun hujan kita doa itu. Sambil kita meresapi dalam hati kita, yang ngasih hujan ini Allah. Yang ngasih hujan ini ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak cara agar kita meningkatkan ketakwaan, meningkatkan tauhid, meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara memperbanyak zikir ya Bapak Ibu. Nah, itu sebuah mukaddimah yang semoga bisa memberikan manfaat buat anak pribadi dan buat semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin dalam 2 pertemuan telah mempelajari apa saja yang bisa membuat hati ini baik dan apa saja hal-hal yang bisa merusak hati kita dan membuat hati kita ini kotor ya, rusak, bahkan sakit ya. Nah, saat ini izinkan anak untuk menyimpulkan. Sebenarnya masih ada lanjutnya ya, cuman poin utama kita hari ini adalah mengenali hati ya kan. Anak ajak anak sendiri dan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengenali hati kita sendiri. Jangan sampai kita seperti orang yang
memiliki anak tapi nggak tahu anak kita sendiri seperti apa, anak kita siapa, anak kita siapa namanya, lahir di mana, enggak. Nah, kita ini punya hati, masing-masing kita punya hati. Kita harus bisa mengenali hati kita sendiri, mengidentifikasi Bapak Ibu. Hati kita ini saat ini kondisinya seperti apa. Ya. Sebelum itu, Anda ingin membawakan sebuah pembahasan tentang hal yang menjadi yang dapat merusak hati, yang kebanyakan dapat merusak hati, ya. Yaitu kesimpulannya yang dari kita kemarin sampaikan, bahwasanya hal-hal yang bisa merusak hati itu banyak sekali, ya. Namun dalam ala sabil ijmal, apa bahasa Indonesianya? Secara global itu yang bisa merusak hati itu adalah segala bentuk kemaksiatan. Bapak Ibu, segala bentuk kemaksiatan itu dapat merusak hati. Dan segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dilakukan seorang hamba, apapun itu dapat merusak hatinya. Baik itu yang berkaitan dengan matanya, baik itu yang berkaitan dengan pendengarannya, dengan lisannya, dengan dia makan, atau segalanya, itu dapat merusak hatinya. Jadi kata Muhammad ibn Wasi', ya, di antara hal yang dapat membuat hati kita ini keras, Bapak Ibu, kalau kita ngomong hati, bukan hati yang di sini Bapak Ibu, ya. Hati itu di mana Bapak Ibu? Hati itu satu kan di sini, ya. Bukan. Tapi hati yang kita bilang qalbun itu apa? Kemarin kita belajar jantung, ya. Jadi kita bicara hati itu bukan berarti nggak ada bahasa Indonesianya. Maksudnya kita bicara qalbun dalam bahasa Arab, ya. Al-qalbu itu bukan nggak ada artinya di Indonesia. Ini jantung kita ini yang dimaksud qalbun itu. Jadi yang membawa kebaikan, yang mempengaruhi kebaikan kita itu jantung kita ini, jantung kita sendiri ini, yang memompa darah kalau dari sisi kesehatan. Tapi ini yang bisa membuat kebahagiaan kita ini di jantung kita. Nah, apa yang membuat jantung kita ini keras? Jantung itu kan bisa berdetak kencang kan, tapi dia secara kasat mata atau tak kasat mata, ya, yang nggak tampak pokoknya Bapak-Ibu, ya. Itu yang dapat merusak hati itu adalah dosa setelah dosa, Bapak Ibu. Jadi dosa dilakukan terus menerus tanpa bertobat, itu yang dapat mengeraskan hati. Jadi Masya Allah tadi Imam membaca surat Al-Lail, Bapak Ibu. Surat Al-Lail. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini pembahasan yang kemarin kita bahas, tapi disampaikan Imam hari ini anak pengen jelaskan. Jadi antara bentuk bukti amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala, atau di antara balasan kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba yang berbuat baik adalah diberikan taufik untuk berbuat baik setelahnya. Barang siapa yang aqta, di sini ada mufassirin itu berbeda pendapat. Ada yang memberikan itu maksudnya sedekah, infak. Ada yang dimaksud ini adalah secara umum, yaitu memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di sini berarti menunaikan hak Allah, dan di sini menjauhi kemaksiatan. Maka balasannya apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa surga, pahala, kemudian apapun yang Allah janjikan buat kita kalau kita berbuat baik, maka Allah akan fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan mudahkan kita, mudahkan orang tersebut untuk apa? Untuk berbuat baik.
Fasanuyassiruhu lil yusra. Terus Bapak Ibu, kalau kita melakukan kebaikan, kok Allah kasih kesempatan lagi berbuat baik, kok Allah buka lagi berbuat baik, berarti ini tanda kebaikan, tanda diterima ibadah kita, tanda bahwasanya kita ini telah berada dalam jalan yang tepat. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna, barang siapa yang bakhil, di sini ada yang mengartikan bakhil ini adalah ya nggak mau sedekah, ya tadi lawannya nggak mau berinfak. Ada yang menafsirkan bakhil di sini lawan tadi atau yaitu malas, enggan untuk menunaikan hak Allah. Jadi kalau dia beribadah dia malas-malasan. Dia kalau beribadah, kalau beramal soleh dia malas-malasan, ogah-ogahan, melakukannya formalitas. Tuh Bapak Ibu, pernah nggak sholat itu formalitas saja? Aku yang penting sholat, aku yang penting udah menggugurkan kewajiban. Nah ini bahaya ini. Orang-orang yang seperti ini dia berarti yang mendorong dia buat ibadah bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bakhila istagna, merasa tidak butuh. Ya ini ada yang menafsirkan dia merasa tidak butuh dari Allah, merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya Bapak Ibu kalau misalnya butuh sesuatu ingatnya manusia. Enggak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta sama Allah, kalau ada apa-apa enggak berdoa, langsung apapun lah. Orang yang tidak butuh sama Allah itu buktinya orang yang lalai, orang yang enggak mau sholat, orang yang jarang beribadah, orang yang jarang yang sering bermaksiat. Ini lawan katanya tadi. Fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil husna. Kemudian apa? Wa kadzdzaba bil husna. Orang-orang yang mendustakan balasan. Maksudnya ragu juga. Orang yang ragu, benar enggak ya kalau aku sedekah ini akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak ya kalau aku sholat ini Allah kalau aku sholat ini akan dikasih surga misalnya atau apapun ya. Orang yang ragu dengan balasan Allah, orang yang nggak percaya, sehingga dia tidak mau melakukan ketaatan, maka Allah akan katakan fasanuyassiruhu lil usra. Aku akan mudahkan dia untuk berbuat jahat, untuk berbuat kemaksiatan. Nah, ini adalah balasan dari dosa menuju dosa yang lain. Bapak Ibu, ini adalah poin pembahasan kita. Kalau kita ini berbuat dosa terus kok dikasih sama kesempatan dosa yang lain, kok habis itu dosa yang lain, nah ini bahaya Bapak Ibu. Ini berarti inilah balasan dosa. Jadi min uqubatiz dzunub adzanbu ba'daha atau min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan dosa orang berbuat dosa itu adalah dosa setelahnya. Maka Bapak Ibu, kalau habis melakukan dosa itu segera beristighfar, segera bertaubat, karena itulah yang bisa mengeraskan hati kita. Karena kita nggak sadar habis berbuat maksiat terus nggak istighfar, kita langsung melakukan maksiat yang lain. Maka segera, nggak ada kata terlambat, nggak ada kata nanti. Kalau berbuat dosa langsung istighfar, langsung bertaubat supaya tidak lanjut ke dosa yang lain. Kemudian Bapak Ibu, Anda akan membacakan kata qala makhul, berkata makhul ya rahimahullah, araqqun nasi quluban aqalluhum dunuban. Orang yang paling lembut hatinya adalah orang yang paling sedikit dosanya. Ya anak ulangi, orang yang paling lembut hatinya adalah orang yang paling sedikit dosanya. Sebaliknya berarti apa? Orang yang banyak dosanya berarti hatinya keras. Apa kaitannya lembutnya hati, kerasnya hati? Nanti kita akan kaitkan itu dengan dampaknya ya. Jadi Bapak Ibu, di antara akibat dari banyak dosa itu adalah kerasnya hati. Bapak Ibu kalau nggak bisa nangis ketika sholat, kalau nggak bisa merasa terenyuh kalau ada orang
khutbah, kajian, ngasih nasihat, atau ada orang baca Quran kita nggak bisa nangis, atau kita sendiri ketika sholat nggak bisa menangis, kadang kita ingat dosa kita nggak bisa nangis, berarti ada tanda hati kita keras. Bahkan kalau ada orang yang bisa nangis, nah ini bagus, ini hatinya lembut. Ya, jadi mari kita berusaha untuk melembutkan hati kita. Kemudian Ibnul Mubarak mengatakan rahimahullah, ini bagus perkataan banyak, coba ditulis, diingat. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dhulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Aku melihat bahwasanya dosa-dosa itu dapat mematikan hati. Dan seringkali dan terkadang kehinaan seseorang itu adalah ketika seseorang itu sudah candu dengan maksiat. Sudah Bapak Ibu, ya saudara-saudaraku, kalau kita ini kecanduan maksiat, nggak bisa ninggalin, ya Allah, naudzubillah ya. Ada orang, ini buat anak muda, jangan sampai kecanduan dengan misalnya ya, film-film yang terlarang, nonton yang hal-hal yang tidak diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala, atau mendengarkan sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Kalau sudah sampai kecanduan, berat untuk ninggalin. Maka itulah dia sudah terjatuh pada kehinaan. Sudah terjatuh pada kehinaan dirinya sendiri. Hina di mata Allah Subhanahu wa taala dan hina di hadapan manusia. Setinggi apapun jabatannya, dia akan hina karena banyak dosa yang dia lakukan. Dan itu tampak pada wajahnya, sebagaimana kita pelajari kemarin. Dosa itu akan bisa tampak pada wajahnya, akan bisa tampak pada gerak-geriknya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa tarkuz dzunubi hayatul qulubi, dan meninggalkan dosa itu adalah kehidupan hati. Meninggalkan dosa itu merupakan kehidupan hati. Maka barang siapa yang ingin hatinya hidup, tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Wa khairul li nafsika isyanuha, dan yang paling baik buat dirimu, yang paling baik buat jiwamu adalah dengan engkau memaksiati dosa itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, kita ini diperintahkan untuk mengalahkan hawa nafsu kita, menyelisihi hawa nafsu kita. Sekali lagi, ini adalah prinsip agama kita Bapak Ibu. Kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Apa Bapak Ibu beda manusia dengan hewan? Kalau fisik jelas Bapak Ibu ya, jelas beda. Sekarang anak pengen samakan dulu, yaitu persamaannya Allah sama-sama memberikan manusia dan hewan itu syahwat, hawa nafsu, iya enggak? Iya, kalau enggak hewan enggak bisa hidup juga, enggak bisa berkembang biak. Syahwat, hawa nafsu. Manusia juga sama. Namun Allah SWT memberikan manusia itu akal. Akal di sini apa di sini? Akal ya. Akal tuh di sini. Nanti kalau bilang akal, nah ini keliru Ibu. Kenapa? Karena di sini itu bukan akal, otak, adzihn. Tapi akal itu di sini. Karena kemarin kita dalilnya apa? Allah berfirman, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak berakal, tidak memahaminya. Ya, jadi manusia itu punya akal. Supaya apa? Supaya bisa mengekang hawa nafsunya, bisa menyetir. Akal itu dinamakan akal. Aqala yaqilu itu karena dia itu mengikat, Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad SAW ketika ada sahabat datang membawa unta, ya kemudian ditinggal untanya. Kok kenapa kamu nggak diikat untanya? Aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan, tawakal bukan seperti itu.
Iqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat unta itu dan tawakal kepada Allah. Jadi ini pembahasan tawakal. Tapi ana pengen garis bawahi akal di sini adalah ikat. Aqala yaqilu kata Nabi Muhammad SAW, iqilha, ikat. Nah, jadi di antara fungsi akal itu adalah untuk mengontrol syahwat, mengontrol hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu, ini di antara fungsi akal ya, mengontrol hawa nafsu dan syahwat. Maka kalau ada orang yang nggak bisa ngontrol hawa nafsunya, ngontrol syahwatnya, dia selalu kalah, dia selalu pengen maksiat, dia selalu pengen nonton ini dan itu, dia selalu pengen memuaskan hawa nafsunya, berarti akalnya belum matang, akalnya belum bisa berfungsi dengan baik. Karena dinamakan orang itu akil, berakal, ya karena dia bisa mengontrol dirinya, mengontrol hawa nafsu dan syahwatnya tadi. Maka kita lihat kematangan seseorang, kemampuan seseorang berakal seseorang ini macam-macam, berbeda-beda. Ya, maka kita terus melatih diri kita untuk menjadi orang berakal. Orang yang berakal adalah orang yang bisa mengontrol apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. Ya. Tapi kembali lagi bahwasanya yang paling baik buat kita adalah menyelisih hawa nafsu kita dan syahwat kita. Karena dosa itu dapat mengeraskan hati. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman jadi Bapak Ibu, Mujahid seorang mufassir mengatakan, hati al-qalbu bimanzilatil kaf. Hati itu seperti jari jemari, tangan gini. Kalau ada orang berbuat dosa, jarinya tertutup satu, tek. Ada yang berbuat dosa, tertutup lagi. Kalau dosa terus, dia nutup terus sampai menutup, sampai mengeras. Ya. Begitu pula dengan orang yang berbuat dosa tadi. Hati, jantung itu kalau berbuat dosa, dia akan tertutup noda, sampai pada akhirnya tertutup semuanya, menghitam, kemudian mengeras. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Nabi Muhammad SAW, idza aznaba al-'abdu dhanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang hamba itu berbuat dosa, maka akan ada setitik noda yang ada di dalam hatinya, noda hitam menutupi hatinya. Dosa lagi, menutupi lagi dosa. Wa idza taba wastaghfar, kalau dia bertobat dan istighfar, sukila qalbu. Hatinya itu memutih lagi, mengkilap lagi, menjadi bersih lagi. Kalau apa? Istighfar dan taubat. Tapi kalau terus dosa tadi akan menghitam, mengeras. Kata Allah, kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yasibun. Sekali-kali tidak, bahkan itulah ron yang telah menutupi hatimu karena perbuatan dosa yang kau lakukan. Nah, ana ingin katakan Bapak Ibu bahwasanya di dalam mufassir, ya, dalam tafsir Al-Mukhtasar dikatakan orang-orang yang tertutup hatinya itu mereka tidak bisa yubsirunal haq. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa memahami kebenaran. Nanti izinkan nanti ana simpulkan di akhir ya. Tolong ingatkan tentang dosa ya. Atau sekarang saja biar enggak lupa. Jadi Bapak Ibu ya, dosa. Jadi Anda udah tulis di sini Bapak Ibu, supaya bisa tergambar nih Bapak Ibu. Dosa ya. Orang melakukan dosa, ada noda ya kan? Ada noda. Ada dua kemungkinan orang itu kalau berdosa. Setelah ada noda dalam hatinya, ada noda kan? Ada orang yang terus-menerus berbuat dosa. Ini perkebunan pertama, orang berbuat dosa terus-menerus. Jadi noda itu terus menutupi hatinya. Sampai hatinya menghitam, mengeras. Pada akhirnya apa?
hidayah, petunjuk, kebenaran itu sulit masuk ke dalam hatinya. Bapak Ibu, di mana sih tempat ilmu, tempat hidayah, tempat kebenaran itu bisa masuk? Hati. Hati inilah yang bisa menampung ilmu, hidayah, kebenaran. Adapun kalau hati itu keras, hitam dan banyak dosanya, dia sulit masuk kebenaran itu. Hidayah, mau dibilangin nasihat, mau dibilangin ini dan itu susah masuk. Maka akibatnya apa? Orang yang hatinya keras ini dia semakin jauh dari Allah SWT. Semakin jauh dari ketaatan, semakin jauh dari agama. Maka lama-kelamaan orang kalau berbuat dosa kecil nggak diistighfari, nggak ditobatin, maka bisa menjadi dosa besar. Tuh ini Bapak Ibu pahamnya. Orang berbuat dosa nggak diistighfarin, nggak ditobatin, bisa jadi terjerumus pada dosa besar. Orang dosa besar nggak peka hatinya, nggak merasa dia melakukan dosa, terus melakukannya sampai pada akhirnya dia terjatuh pada kekufuran. Itulah pada akhirnya dia telah meninggalkan agama ini. Berawal dari apa? Dosa kecil yang tidak ditobatin, yang tidak diistighfarin. Adapun kemungkinan kedua adalah orang yang berbuat dosa. Siapa sih di antara kita yang nggak berbuat dosa? Ada nggak? Tidak ada. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata. Setiap orang manusia, setiap bani Adam itu berbuat salah, banyak salahnya. Khata, banyak banget salahnya. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa itu adalah yang bertaubat. Ini berarti memang fitrahnya manusia itu berbuat dosa, tapi kata Nabi Muhammad SAW, yang paling baik orang yang berbuat dosa itu yang beristighfar, yang bertaubat. Nah, ini kita katakan nih kondisi kedua, orang yang berbuat dosa tapi dia bertobat dan istighfar. Ada noda dalam hatinya, tapi setelah istighfar dan bertobat hilang lagi, kembali putih lagi jantungnya, kembali bersih lagi hatinya. Dengan apa? Istighfar. Setelah itu ketika mengkilap, ketika bersih, maka kalau hati bersih dia akan mudah mendapatkan hidayah. Dia akan mudah mendapatkan petunjuk. Maka ilmu itu akan mudah masuk ke dalam hatinya. Kebenaran itu akan mudah dia dapat. Dia akan bisa menerima kebenaran. Akibatnya apa? Dia akan semakin dekat dengan Allah SWT. Dia akan semakin taat sama Allah SWT. Itulah yang kita katakan tadi. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang itu kalau semakin taat Bapak Ibu, dia akan semakin dekat sama Allah SWT. Tapi orang yang semakin jauh dari Allah, dia akan semakin jauh dari Allah SWT. Maka jadilah orang yang semakin taat, semakin dekat dengan Allah SWT. Maka memang kehidupan itu adalah sebuah proses. Proses untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka jalani proses ini sebelum Allah menjemput kita, dengan kita memperbanyak kesempatan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah hati ya, kata Mujahid tadi ya. Ana ingin mengatakan juga perkataan Muhammad ibn Ali at-Tirmidzi. Jadi ana ini banyak mengatakan perkataan salaf ya, karena ini penting Bapak Ibu. Kalau salaf yang ngomong itu karena berdasarkan dalil Bapak Ibu. Salaf itu siapa sih? Salaf itu orang terdahulu Bapak Ibu. Seorang orang terdahulu, orang-orang Islam yang sudah lebih duluan masuk Islam, yang lebih duluan untuk merasakan hidayah, yaitu para sahabat, generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan setelahnya para ulama. Maka kita pelajari perkataan mereka untuk kita bisa ambil manfaat. Nah, di antara perkataan para salaf mengatakan hati itu seperti pohon. Pohon itu Bapak Ibu kalau disiramin dia kan dapat nutrisi ya kan, dapat nutrisi, kemudian batangnya itu basah. Maksudnya basah ini ya kena air tadi, bukan kena air dari luar enggak, tapi dari dalam ya, kena nutrisi itu. Nah, kemudian jadi tumbuh, subur dan sebagainya. Nah, hati itu seperti itu. Kalau dia kering, ya kalau basah, atau maksudnya hati itu hidup itu dengan zikir kepada Allah SWT. Tapi kalau hati itu kering dengan zikir kepada Allah, dari zikir kepada Allah, nggak pernah berzikir kepada Allah SWT, nggak pernah ingat, nggak pernah taat, maka
hati itu akan dilanda panasnya jiwa. Jadi kalau hati kering, yang masuk, yang terjadi adalah hati itu panas. Karena apa? Panasnya syahwat. Syahwat yang telah menyelimuti hatinya. Maka orang yang terselimuti syahwat tadi, orang-orang setelah itu akan enggan untuk melakukan ketaatan. Kemudian orang-orang yang seperti ini hatinya akan mengeras dan akan seperti daun kalau mengeras patah, ya akhirnya jadi kayu bakar, nggak terpakai lagi, maksudnya dipakai untuk kayu bakar. Begitu pula dengan hati, kata Muhammad bin Ali Tirmidzi rahimahullah, kalau hati itu kering, jadi kemudian kering kan, jadi bahan bakar api neraka, kata beliau. Kering, mati, jadi bahan bakar api neraka. Ya, ini adalah bahaya kalau kita nggak memperhatikan hati kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, terakhir perkataan Ibrahim ibn Adham di bab ini, ya, bukan terakhir bab kita, yaitu kasratun nadhari ilal batin tadhhabu bi ma'rifatil haqqi minal qalb. Orang itu kalau sering berbuat maksiat, orang itu kalau sering melihat hal-hal yang diharamkan, maka hatinya akan mengeras dan dia tidak bisa mendapatkan kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran, dan hatinya tidak bisa menerima kebenaran tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kondisi-kondisi hati, ya, tatkala kita melakukan dosa. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya, Bapak Ibu. Tapi sebelum masuk ke bab selanjutnya, izinkan ana untuk minum dulu, ya. Bismillah. Bapak Ibu sekalian, apa akibat dari dosa? Tadi banyak ya, sudah akibat dari dosa sudah. Tapi ana ingin membawakan ini secara ciri-ciri. Ada di antaranya ciri-ciri hati yang sakit, ciri-ciri hati yang keras. Ya, di antara akibat dari dosa itu adalah Malik ibn Dinar mengatakan, rahimahullah mengatakan, innalillahi ta'ala uqubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya hukuman buat orang-orang yang sering berbuat dosa dan maksiat. Dan itu terlihat dari 3 hal. Dhankan fil ma'isyah, yaitu tatkala orang itu merasakan kehidupannya kok sempit. Kehidupannya itu kok apa rasanya, Bapak Ibu, kalau kita ibaratkan, kalau kita ungkapkan, kehidupannya ini kok nggak ada bahagia-bahagianya. Kenapa hatiku merasa selalu merasa sempit, selalu merasa tertekan, selalu merasa susah, ya? Ini akibat dari dosa yang pertama, kata Malik ibn Dinar. Yang kedua, wahnan fil ibadah, merasa malas, lemah untuk beribadah. Kalau orang itu berbuat dosa dan gak istighfar, maka dia akan merasakan malas dan berat untuk melakukan ibadah. Tuh Bapak Ibu, introspeksi nih sekarang kita. Kalau sholat subuhnya berat, tuh pertanyaannya, coba dikoreksi diri kita. Jangan-jangan ini gara-gara dosa. Para ulama sering bilang, hal-hal yang, kenapa sih kita gak bisa sholat malam? Jawabannya adalah karena dosa yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan. Banyak sekali. Kalau kita merasakan berat melakukan ketaatan ibadah, itu karena dosa. Ketiga, wasakhtatan fir rizq. Jadi kita ini kalau misalnya merasakan sempit rezeki, atau kok rezeki ini nggak lancar, atau kok seret, ada aja masalah, misalnya kok nggak bisa, pokoknya masalah ini, bisnis nggak dimudahkan, nggak lancar, introspeksi. Jangan-jangan itu karena dosa. Dosa itu dapat menyempitkan rezeki. Ini kata Malik ibn Dinar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, anak ingin mengatakan Imam Ghazali, perkataan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi hati itu kalau sakit dia nggak bisa melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan.
Seperti anggota tubuh yang lain, kalau sakit nggak bisa melakukan tugasnya. Seperti mata, mata kalau sakit nggak bisa melihat. Tangan kalau sakit nggak bisa megang, nggak bisa bawa sesuatu. Kaki kalau sakit nggak bisa buat jalan. Hati juga demikian. Kalau hati sakit, maka hati itu nggak bisa digunakan untuk tugasnya. Apa tugasnya hati? Yaitu mengetahui, ya, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama ini, tentang hakikat kehidupan, tentang tentang perihal agama ini. Hati sakit nggak bisa paham agama. Hati sakit nggak bisa mudah menerima hidayah dan nasihat. Nah, kemudian yang kedua, hati yang sakit itu nggak bisa membuat kita ini cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang suka berbuat maksiat tapi dia cinta sama Allah? Nggak ada. Buktinya apa? Kalau dia cinta sama Allah, pasti dia akan mengedepankan apa? Cintanya Allah. Dia akan mengedepankan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oh, aku tahu ini nggak boleh, maka aku akan harus lebih kedepankan cintanya Allah daripada hawa nafsuku, daripada syahwatku. Nah, ini berarti orang-orang yang nggak cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara akibat hati yang sakit juga nggak bisa melakukan tugasnya, yaitu tidak bisa merasakan lezatnya di dalam beribadah, berzikir. Bapak Ibu kalau zikir bisa nggak kita ucapan istighfar? Kita senang sekali istighfar berapa ratus kali gitu. Kemudian berzikir subhanallah, kita pahamin apa arti subhanallah, kita nikmati. Kalau kita nggak bisa menikmati, itu berarti karena ada dosa kita. Dan orang-orang yang hatinya sakit juga adalah orang-orang yang nggak bisa mengedepankan orang-orang yang lebih mengedepankan syahwatnya daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala, daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sering anak kasih contoh sholat subuh Bapak Ibu ya, laki-laki sholat subuh, sholat kan di masjid. Ketika dingin-dingin kayak gini nih Bapak Ibu ya, bangun dingin, terus pengen selimutan lagi, dengar azan pengen selimutan lagi. Ini berarti dia lebih pengen apa? Mengedepankan hawa nafsunya, syahwatnya daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang suka main game ya kan? Dengar azan. Wah, ini lagi seru gamenya, belum selesai. Ini anak kalau ninggal ini bisa kalah misalnya. Diterusin sama dia. Ya, berarti dia telah mengedepankan apa? Syahwatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain banyak ya, silahkan kita kiaskan dalam kehidupan kita sendiri masing-masing. Sudahkah kita mengedepankan cintanya Allah daripada hawa nafsu kita, daripada keinginan kita? Kalau iya, berarti kita kurang cinta sama Allah. Tapi kalau kita sudah mengedepankan cinta Allah, berarti kita sudah mulai dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu perkataan Imam Ghazali. Kemudian beliau mengatakan juga Bapak Ibu, falau arafa kulla syai'in lam ya'rifillah faka'annahu lam ya'rif syai'an. Kalau ada orang yang tahu segala sesuatu tapi enggak tahu Allah, gara-gara tadi hatinya sakit, berarti dia seakan-akan belum tahu semuanya. Maka di antara ciri orang yang tahu Allah Subhanahu wa taala itu adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Semakin tahu Allah, semakin cinta sama Allah. Semakin jauh dari Allah, semakin enggak tahu Allah, semakin dia jauh dari agama, maka dia tidak akan mudah atau jauh dari cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Faman arafallah ahabbahu. Barang siapa yang tahu Allah, maka dia akan mencintai Allah. Wa alamatul mahabbah an la yu'sira alaihi dunya wala ghairuha minal mahbubat. Di antara ciri-ciri orang yang cinta sama Allah adalah dia tidak mengedepankan dunia daripada Allah. Tidak mengedepankan hal-hal yang mempesonakan dia, memperdayakan dia. Itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dunia tuh indah banget nggak sih? Orang punya ini dan itu ya. Kita kalau lihat sekarang ini ya, maksiat bertebaran di mana-mana. Ya, buka HP sedikit sudah ada banyak kesempatan buat maksiat. Itu kalau orang itu lebih kedepankan hawa nafsu, berarti ini belum tahu Allah Subhanahu wa taala. Faman indahu syai'un ahabba ilaihi minallahi faqalbuhu marid. Kalau dia tidak memiliki sedikit pun rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti hatinya ada sakit. Ya.
Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, hati itu ada 3 jenis. Kalau kata Imam Ghazali, beliau mengatakan i'lam anal quluba fi sabati al khairi wa syarri wa taraddud bainahuma salasa. Hati itu kalau kita lihat dari dia bisa teguh atau dia ragu-ragu, dia teguh dalam kebaikan atau dia teguh dalam keburukan, atau di antaranya itu ada 3 jenis. Hati yang pertama kita kenal ini ya, jadi dari tadi kita dari perkataan salaf ini coba kita mengenali hati kita. Hati kita itu seperti apa? Jadi hati orang itu ada 3. Hati yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Ini yang pertama, tingkatan paling bagus, tingkatan yang paling tinggi adalah hati yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah SWT dan bersih dari akhlak-akhlak tercela, ya, penuh dengan akhlak-akhlak mulia, ya, yang tampak dari dia itu akhlak mulia. Orang itu kalau akhlak mulia yang tampak dari dirinya itu berarti bersumber dari hatinya, ya. Jadi teman-teman yang belajar akhlak Islamiyah di kelas itu, kita katakan bahwasanya akhlak itu muncul dari iman. Orang kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki akhlak yang baik. Kenapa tapi ada orang yang enggak beriman tapi akhlaknya bagus? Ada orang yang banyak dosa tapi kok akhlaknya bagus. Jadi akhlak itu ada 2 macam, Bapak Ibu. Ada akhlak yang memang dari lahir, tapi ada akhlak yang diusahakan. Akhlak muktasabah dan akhlak jibiliyah. Akhlak yang dari lahir dikasih akhlak baik memang. Itu berarti kalau ada orang yang non muslim akhlaknya baik, itu karena memang dari lahir memang seperti itu. Tapi orang muslim kita ini punya 2 akhlak juga. Akhlak bawaan lahir yang Allah kasih dari bawaan lahir sudah bagus akhlaknya. Tapi ada akhlak yang harus kita usahakan. Maksudnya ada orang yang dari lahir pelit misalnya. Ada orang yang dari lahir penakut, atau ada orang dari lahir susah bersedekah, atau misalnya suka suudzon sama orang, misalnya suka ghibah, suka macam-macam. Nah, ini akhlak-akhlak yang perlu dihilangkan dan ini perlu perjuangan. Nah, kembali lagi, orang itu kalau mengusahakan akhlak baik terus diusahakan, berarti ini karena iman. Semakin kuat imannya, dia akan semakin mengusahakan diri untuk memperbaiki akhlaknya. Itulah yang membuat kita. Nah, jadi ini orang itu kalau hatinya baik, teguh, bagus, bersih, dipenuhi dengan ketakwaan, akhlaknya baik, yang tampak pada dirinya akhlak baik, dan apa-apa yang muncul dalam pikirannya itu selalu baik. Yang muncul, yang pikiran-pikiran baik itu ide-idenya atau yang terbesit dalam hatinya. Sering nggak sih kita terbesit dalam pikiran? Kalau orang jahat itu yang terbesit dalam pikiran apa? Maksiat. Yang terbesit dalam pikiran, aku belum ini, aku belum itu. Tapi kalau orang baik terbesit pikirannya, aku belum bantu orang ini, aku belum melakukan ini, aku belum melakukan itu. Nah, ini. Kemudian itu ya, maka sehingga dia akan memancarkan pada dirinya itu kebaikan. Yang terpancar dalam dirinya adalah kebaikan. Itu yang pertama. Hati yang kedua, yang tengah-tengah, itu hati antara baik dan buruk, yaitu qalbun tabdu fihi khawatirul hawa fadaduhu ila syarr. Hati kadang itu ada keinginan, ada terbesit pikiran jahat, terbesit pikiran untuk melakukan kemaksiatan, ya langsung maksiat. Ada kesempatan buat berbuat baik, ada pikiran berbuat baik, ternyata dia berbuat baik. Ini hati yang masih belum terlalu teguh, belum kuat. Kadang ini, kadang itu, masih mencela-mencela, enggak ya, masih di tengah-tengah. Yang paling parah, yang paling buruk adalah hati yang hina, hati yang telah dipenuhi dengan syahwat dan hawa nafsu, dan dia lebih mementingkan yang tampak pada dirinya itu
bagaimana memuaskan hawa nafsunya sehingga akhlaknya buruk. Yang penting dia puas. Ya, dia nggak mau sedekah ya wis nggak sedekah. Yang penting dia pengen apa? Menjaga hartanya, nggak pengen diberikan kepada manusia dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini orang-orang itu lemah imannya, melakukan ketaatan, hatinya dipenuhi dengan api syahwat dan telah buta hatinya sehingga tidak mudah untuk mendapatkan nasihat. Ini 3 ciri-ciri hati menurut Imam Ghazali dari keteguhannya, ya, dari keteguhannya terhadap iman, ketakwaan atau yang sebagainya. Terakhir Bapak Ibu, hati itu ada 6 keadaan menurut Abu Bakar Al-Warraq. Lil qalbi sittatu asya. Hati itu punya 6 keadaan. Hayatun wa mautun wa sihhatun wa saqamun wa yaqdatun wa naumun. 6. Hati itu yang pertama hidup. Hati yang hidup. 2. Mautun, ada hati yang mati. 3. Sihhatun, ada hati yang sehat. 4. Saqamun, ada hati yang sakit. 5. Yaqdatun, ada hati yang bangun, waspada, sadar. 6. Naumun, ada hati yang tertidur. Nah, maka kehidupan hati itu yaitu ketika adanya petunjuk di dalam hatinya, hidayah, itu hidupnya hati. Matinya hati itu karena dia sudah terjatuh pada kesesatan. Kalau dia tersesat berarti itu tanda hatinya sudah mati. Sihatun, kalau hatinya sehat itu tandanya adalah kapan hati itu sehat? Kalau hati itu bersih, hati itu suci, hati itu mengkilap tadi ya, kalau kita katakan tadi. Ya. Kemudian sakit. Kalau hati sakit itu hatinya keruh, terpenuhi noda, dan dia terkait atau hatinya itu terpaut sama seseorang, terpaut sama makhluk, bukan terpaut sama Allah. Jadi dia itu nggak bisa tawakal penuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dia masih bergantung pada manusia. Dia kalau melakukan sesuatu itu masih harapan manusia, masih bergantung pada manusia, masih pengen pujian manusia, balasan manusia dan sebagainya. Ini berarti tanda hatinya sakit. Dan hati yang waspada atau sadar itu adalah tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Az-zikr. Ya, hati yang sadar atau waspada itu adalah ketika dia senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidur adalah hati yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kapan kita ingat sama Allah, kapan kita lupa, mari kita introspeksi diri kita sendiri. Banyakan lalainya atau banyakan ingat Allahnya. Ya. Kemudian walikuli wahidin min dzalika alamah, dan setiap 6 itu ada ciri-cirinya. Fa alamatul haya, ciri-ciri hati yang hidup adalah ar-raghbatu war-rahbatu wal amalu biha, yaitu kita semangat melakukan ketaatan. Kita itu ada semangat dan ada takut sehingga kita bisa melakukan amalan. Itu tanda hati itu hidup. Bapak Ibu, kalau semangat untuk melakukan ketaatan kemudian takut berbuat dosa, berarti hatinya hidup, Bapak Ibu. Selanjutnya, hati yang mati, ciri-cirinya apa? Bi khilafi dzalik, lawan katanya. Berarti kalau ada hati, kalau kita misalnya ada ajakan orang berbuat ketaatan, kok kita enggak tergerak hatinya? Diajak nih fulan, diajak teman, ayo kita sholat ke masjid. Enggak, di rumah aja. Ada ajakan untuk ada yang meninggal, kita sholat jenazah dulu, kita ikut biar dapat 2 qirat, biar dapat 2 qirat ya. Nah, enggak gitu aja, anak insya Allah bisa dapat 2 qirat lah. Enggak usah guys, enggak ikut sholat. Ada macam-macam. Enggak. Terus maksiat, dia maksiat diingetin, jangan maksiat akhi, enggak boleh. Enggak apa, sebentar aja, mumpung masih muda. Syubhat ini Bapak Ibu. Mumpung masih muda kita lakukan maksiat. Nanti kalau sudah tua baru kita tobat.
Ternyata sebelum tua sudah wafat. Sebelum tobat sudah wafatnya. Maka sekaranglah kita bertobat. Kemudian ciri-ciri hati yang sehat. Wa alamatu sihah adalah al-ladzah. Ciri-ciri hati yang sehat itu adalah dengan kita merasakan kelezatan di dalam ibadah. Bapak Ibu kalau sholat bisa senang, bisa merasakan lezat ibadah. Sholat malam kok bisa merasakan ketenangan, bisa merasakan kelezatan. Zikir juga seperti itu, baca Quran juga seperti itu. Apapun melakukan ketaatan kok lezat hatinya, merasa senang, merasa ada kenikmatan, berarti hatinya sehat. Hati yang sakit berarti hati yang gak bisa merasakan kelezatan ibadah. Contohnya disuruh sholat malah ngerasain, aduh sholat lagi, udah tadi sudah sholat asar sekarang maghrib, aduh tadi udah maghrib sekarang isya lagi, kayak merasa berat. Ada pernah yang merasakan berat? Sholat lagi itu. Kemudian apalagi merasakan berat gitu Bapak Ibu kalau disuruh ibadah. Nah ini perlu ditanyakan, itu berarti hatinya sedang sakit. Kalau merasakan berat, merasakan lemah dalam ibadah, itu berarti adanya sakit. Wa alamatul yaqdah, dan ciri-ciri hati yang itu waspada dan tadi adalah yang selalu sadar adalah as-sam'u wal basar. Dia senantiasa mendengar kebaikan, mendengar kebenaran, melihat ya, bisa mendengar, bisa melihat kebenaran. Adapun hati yang mati atau yang tertidur adalah yang kalau dikasih nasihat enggak mempan. Sedang orang-orang yang ghaflah itu seperti ini, orang-orang yang lalai, ya berarti tertidur. Belum bunyi kan? Ya, sebentar lagi sampai bunyi. Terakhir Bapak Ibu. Kata Shumait rahimahullah, Innallaha ja'ala quwwatal mu'min fi qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kekuatan kita itu ada pada hati kita. Walam yaj'alha fi a'dhahi, dan tidak menjadikan kekuatan itu ada pada anggota badannya. Contohnya apa? Ala tarawna anna syaikha yakunu dha'ifan yasumul hawajir wa yakumul lail wa amma syab ya'jizu an dzalik. Bapak Ibu, yang kita lihat nih sekarang, banyak mana yang sholat subuh di masjid itu orang-orang yang sepuh atau anak muda? Sepuh. Karena kebetulan sholat punya rumah anak di Pemali Pak. Ya, di Pemali. Yang anak lihat Bapak Ibu, banyak-banyaknya itu adalah orang yang sudah sepuh, yang sudah apa ya, yang udah sepuh lah, lanjut usia. Anak mudanya kemana? Ini anak heran. Ternyata kuncinya adalah Allah itu tidak menjadikan kekuatan itu di dalam badannya, tapi apa? Hatinya. Orang anak muda kuat fisiknya, tapi buat bangun sholat subuh, buat berangkat ke masjid, jalan kaki ke masjid, buat sholat berat. Tapi suruh nge-gym kuat, suruh jalan ke masjid berat ya. Jadi intinya bagaimana kita bisa membuat hati kita ini baik, hati kita bersih. Karena itulah sumber. Berapapun usia kita, kalau hatinya kuat, maka kita akan kuat melakukan ketaatan. Berapapun usia kita, tapi kalau hatinya sakit dan lemah, kita tidak akan melakukan ketaatan. Berat melakukan ketaatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat yang menyampaikan dan buat yang menyimak. Dan apabila Bapak Ibu sekalian mendapatkan kebenaran, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun kalau ada kekurangan, kesalahan, ketergelinciran lisan, maka itu dari anak pribadi dan dari syaitan, mohon dimaafkan. Dan Bapak Ibu, setiap hari Jumat insyaallah kita belajar bersama bagaimana bisa membuat hati kita baik ya. Nah, setiap hari Jumat insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin سليم